Shalom, puji Tuhan. Selamat pagi anak. Apakah semua sehat dan baik saja? Ya, puji Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik kita sakit, sedih, sukacita, ya kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, sebelum kita berdoa dan masuk dalam pelajaran kita, ayo anak-anak ambil dulu sampah dalam laci anak mungkin ada di kiri kanan meja mungkin ada, ya. Nah, oke, sudah ya. Baik. Kalau kita bersih, pasti belajarnya juga nyaman. Kebersihan harus menjadi karakter watak kita. Baik. Nah, sebelum kita masuk dalam pelajaran kita mau menyanyi bersama-sama bahasa cinta. Ya, kebetulan saya tampilkan di layar ini, ya. Lagunya kita sama-sama menyanyi. Yang belum tahu, ya silakan lihat menyanyi ya. Oke. 3, 2, 1. Andai kata ku berikan seluruh hartaku, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Baik. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami anak-anakmu sudah berkumpul untuk belajar bersama-sama. Berikan kami hikmat, kepintaran, dan kepandaian, sehingga kami bisa mengerti apa yang disampaikan oleh guru kami, khususnya dalam pelajaran pernikahan dalam perspektif Kristiani. Pimpin dan sertai kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, saya absen dulu. Satria hadir ya. Sri hadir. Clara hadir. Yendi hadir. Faryadi ya sakit ya. Apakah ada surat sakitnya? Ya, baik. Nah, anak-anak, pelajaran pada pagi hari ini yaitu pernikahan dalam perspektif Kristiani. Nah, kompetensi dasar yang kita mau capai yaitu menayani nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan, mewujudkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan, menganalisis pentingnya nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan pernikahan. Kemudian 4.2 yaitu membuat karya yang berkaitan dengan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Baik, adapun indikator pencapaian yang ingin dicapai yaitu mengarah nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan, menunjukkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan, menegaskan pentingnya pernikahan, kemudian menegaskan hakikat pernikahan Kristen, tujuan dan dasar suatu pernikahan Kristen, memperjelas kasih dalam keluarga adalah gambaran cinta kasih Tuhan. Yang keempat yaitu merangkaikan tulisan refleksi pendek mengenai kasih dalam keluarga adalah gambaran cinta kasih Tuhan. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat menganut nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan, menunjukkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan, menegaskan pentingnya persiapan pernikahan, 4 menegaskan hakikat pernikahan Kristen, tujuan dan dasar suatu pernikahan Kristen. Kemudian yang kelima yaitu tujuannya itu memperjelas kasih dalam keluarga adalah gambaran cinta kasih Tuhan. 6 merangkaikan tulisan refleksi pendek mengenai kasih dalam keluarga adalah gambaran cinta kasih Tuhan. Nah, adapun KKM kita kelas 11 yaitu 70
Lingkup penilaiannya itu yang pertama yaitu penilaian sikap kompetensi, itu kompetensi diri, sikap kesetiaan terhadap keluarga, ya, kemudian observasi oleh guru selama proses pembelajaran, kemudian anakku penilaian kompetensi pengetahuan, yaitu tes perlunasan, tes tertulis, uraian, kemudian penilaian kompetensi keterampilan, yaitu membuat produk hasil karya, membuat tulisan refleksi pendek mengenai kasih dalam keluarga adalah gambaran cinta kasih Tuhan. Kemudian penilaian diskusi, ya. Nah, anak-anakku, sebelum mulai pelajaran ini, Bapak menampilkan gambar di samping ini. Perhatikanlah gambar di samping ini, ya. Lihatlah dan amatilah foto di samping saya ini. Gambar apakah ini, anak, ya? Iya, ada yang tahu? Ada yang mau memberi tanggapan? Oh iya, pasangan pengantin. Ya, baik ya. Pasangan pengantin. Ada lagi? Ya, oke. Ini adalah sebenarnya foto artis dan aktor pernikahan Giselle dan Gading Martin. Nah, sekarang anak-anakku semua perhatikan baik-baik dan amatilah lagi, ya. Perhatikan, ya. Nah, menurut anak-anak, bagaimana raut wajah pasangan pengantin dalam gambar tersebut? Oke, ada yang tanggapan? Yang bisa? Oke, Satria. Oke, katanya keduanya tersenyum bahagia. Sri, ya, keduanya berpegangan tangan, artinya siap untuk bersama-sama. Oke, ya. Jadi, ya, betul ya, betul. Tersenyum dan bergandengan tangan tanda dia bahagia, ya. Tetapi pada kenyataannya bahwa kemesraan mereka tidak menjamin bahwa mereka siap memasuki rumah tangga. Ternyata bahwa mereka bercerai. Senyum bahagia yang ada pada orang wajah mereka tidak menjamin bahwa mereka memasuki rumah tangga. Ya, oke, baik. Kemudian kita lihat lagi yang seperti yang satu ini, ya, yang bertolak belakang, ya. Pernahkah kalian melihat pasangan yang sudah tua di gereja, ya? Mereka pergi di gereja bersama-sama suami istri, tetapi usia pernikahan mereka sudah cukup lama, ya. Nah, tetapi kedua orang tua suami istri ini menjadi contoh dalam pernikahan Kristen, ya. Jadi menjadi saksi dalam pernikahan Kristen. Nah, karena itu dalam pembelajaran kita pada materi kita pada hari ini yaitu pernikahan dalam perspektif Kristiani, ya. Nah, baik. Kita masuk dalam materi ini, ya, pernikahan dalam perspektif Kristiani. Bacaan kita, ya, bacaan kita. Anak-anak membaca di Kejadian 2 ayat 24. Saya harap satu orang siswa membacanya, Satria baca, ya. Membaca. Kemudian Yohanes 15 ayat 9 sampai 17, saya harap satu orang siswa membacanya, yaitu Sri yang membacanya, ya. Kemudian Efesus 5 ayat 22 sampai 23, saya persilakan Anto yang membacanya. Oke, baik anak-anakku, ya. Nah, pesatnya perkembangan sosial dan perubahan nilai-nilai di sekitar kita dapat mempengaruhi kehidupan pernikahan dan keluarga, ya. Tentunya begitu, ya. Memang ada beberapa perubahan yang positif, tetapi dalam kenyataannya juga kita jumpai adanya nilai-nilai yang merendahkan martabat hidup pernikahan, ya. Misalnya contohnya yang Bapak sebutkan, ya, maraknya hubungan seksual sebelum pernikahan. Coba ada yang bisa kasih contoh? Ayo, siapa ayo, siapa bisa kasih contoh? Oke, perselingkuhan, apalagi? Ayo, siapa bisa contoh? Poligami, ya. Ada lagi yang bisa contoh? Perceraian, ada lagi? Oke, yang di belakang apa itu? Kekerasan dalam rumah tangga, oke, ya.
Oke, baik, itu semua adalah contoh-contoh yang merendahkan martabat pernikahan, ya, yang merendahkan martabat pernikahan. Nah, oleh karena itu, kesemuanya itu kita perlu menyadari adanya perubahan-perubahan, ya, mengantisipasi hal-hal yang terjadi dan berusaha untuk mencegah berbagai permasalahan kehidupan pernikahan, ya. Jadi bagaimana caranya, ya, kita mencegah permasalahan kehidupan pernikahan itu, ya. Pertama, ya, kita belajar itu pentingnya persiapan pernikahan, ya. Pentingnya pertama ini, pentingnya persiapan pernikahan, ya. Pentingnya persiapan pernikahan. Nah, anak-anakku semua, selaku orang muda, kita pun memikirkan dan mempersiapkan suatu pernikahan yang baik, ya, dan memiliki kehidupan keluarga yang berkenan kepada Tuhan, ya. Mengapa mempersiapkan suatu pernikahan Kristen itu dengan penting, ya? Mengapa dengan penting? Ada yang ingin menjawabnya? Ada yang ayo, siapa yang ingin menjawabnya? Oke, Anto, silakan. Oke, menurut Anto, karena nantinya katanya banyak tantangan yang dihadapi setelah pernikahan, setuju? Ya, oke, ya. Ada tanggapan yang lain? Ya, itu benar, ya. Ya, tepuk tangan dulu buat Anto. Terima kasih buat jawabannya, ya, Anto, ya. Oke, ada lagi? Nah, ada lagi. Hal itu penting diketahui terutama bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, ya. Penting sekali bagi pasangan yang akan melakukan pernikahan. Kemudian yang kedua, yaitu hal itu penting karena supaya citra gereja sebagai keluarga Allah dapat dijaga, ya. Supaya citra gereja sebagai keluarga Allah dapat dijaga. Yang tentunya dijaga itu menjadi saksi. Oh, orang Kristen begini, melakukan nilai-nilai yang baik, melakukan apa yang diajarkan oleh gereja. Oke, baik. Kemudian, anak-anakku, ya, kita lanjut lagi. Beberapa hal yang perlu anak-anakku pahami dalam pernikahan Kristen, ya, yang perlu anak pahami dalam pernikahan Kristen itu pertama, ya, catat, ya, catat baik-baik. Anak-anakku catat, nanti terus soalnya. Pentingnya suatu pemahaman yang benar tentang pernikahan Kristen, ya. Jadi beberapa hal yang perlu dipahami dalam pernikahan Kristen, yaitu yang pertama adalah pemahaman tentang pernikahan Kristen, ya, pemahaman pernikahan Kristen itu sendiri, ya. Pemuda dan pemudi Kristen perlu sungguh-sungguh mengerti hakikat suatu pernikahan Kristen, ya. Hal ini untuk mengatasi dan sekaligus sebagai solusi terhadap kenyataan yang ada dalam masyarakat yang mengaburkan atau memandang pernikahan sebagai bukan yang diputuskan oleh Tuhan, ya. Makanya perlu pemahaman yang benar mengenai pernikahan ini. B, atau yang kedua, perlunya persiapan yang memadai. Jadi pernikahan itu perlu persiapan, ya. Dari awal sampai akhir perlu persiapan. Pembinaan persiapan suatu pernikahan Kristen adalah hal yang dibutuhkan oleh calon pasangan yang akan menikah agar mereka dapat mengalami suatu pernikahan yang bahagia dan tercapainya keselamatan di dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga, secara teknis yang perlu dipahami dalam persiapan pernikahan yaitu pernikahan Kristen secara teknis dapat dibagi dua, yaitu persiapan jangka panjang dan persiapan jangka pendek. Nah, persiapan jangka panjang itu seperti apa? Mencakup pemberian pemahaman sekaligus bekal bagi kehidupan keluarga Kristen, ya, seperti ajaran tentang teologi pernikahan, ya, etika, moral dan sebagainya, ya. Kemudian yang kedua, persiapan jangka pendek mencakup persiapan teknis upacara, ya, termasuk resepsi pernikahan, ya, atau perlihatan pernikahan. Seringkali juga dibicarakan upacara adat, ya. Nah, ada yang perlu disampaikan pertanyaan dengan materi yang ada yang melalui buku anak-anakku semua, ya. Oke, Hendy,
Kenapa indik? Ya, apa pertanyaannya? Baik. Yang bertanya, apa itu artinya perhelatan pernikahan? Nah, dalam kamus bahasa Indonesia, arti perhelatan yaitu pesta pernikahan. Jadi orang-orang yang datang menghadiri suatu pesta pernikahan. Perhelatan pernikahan merupakan teknis persiapan jangka pendek, ya. Ya, kenapa jangka pendek? Karena cuma 1-2 hari, ya. Kalau jangka panjang seperti pemahaman tentang arti pernikahan itu, ya. Teologi dalam pernikahan itu. Kemudian ada yang bertanya lagi? Oke, tidak lagi. Ya, kita masuk ke bagian yang kedua, ya. Yang pertama tadi pentingnya persiapan pernikahan. Yang kedua yaitu hakikat pernikahan Kristen. Rabu semua, hakikat pernikahan Kristen adalah suatu persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan, karena mereka saling mencintai dan ingin membentuk suatu kehidupan bersama secara tetap, ya, memiliki tujuan yang sama, yakni ingin saling membahagiakan dan kalau diperkenankan Tuhan memiliki keturunan. Ya, itulah hakikatnya, ya. Kemudian tujuan dan dasar suatu pernikahan Kristen, ya, tujuan dan dasar suatu pernikahan antara lain, ya. Pertama, suatu pernikahan Kristen merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi pernikahan itu adalah sudah peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Itu adalah tujuan dan dasar, ya. Kemudian bagian B, yang kedua, tujuan dan dasar pernikahan Kristen yaitu cinta kasih Tuhan Yesus menjadi dasar pernikahan Kristen. Terdapat di Yohanes 15 ayat 9-17. Saya persilakan salah satu siswa membacanya. Oke, baik. Kemudian Efesus 5 ayat 2-3. Saya persilakan siswa untuk membacanya. Nah, bagian yang ketiga, tujuan dan dasar pernikahan Kristen yaitu untuk saling membahagiakan dan mencapai kesejahteraan hidup. Ya. Yang keempat, tujuan dan dasar pernikahan Kristen yaitu dalam pernikahan Kristen dengan persepsi Kristen, nikah dipandang sebagai suatu peraturan yang monogami. Ya, kenapa monogami? Karena itu melambangkan kasih Tuhan kepada manusia. Itu satu, saling melayani, ya. Suami istri saling melayani, ya, saling mengasihi dan saling mencintai. Oke. Kemudian yang ketiga, pernikahan dalam kontekstus Kristen, kita mau belajar yang ketiga yaitu kasih dalam keluarga adalah gambaran cinta kasih Tuhan. Kasih dalam keluarga adalah gambaran cinta kasih Tuhan, yaitu saling mengasihi dan bertanggung jawab, misalnya saling menyertai dalam hidup dan persekutuan dalam keluarga, ya, itu adalah gambaran cinta kasih Tuhan. Suami istri dipanggil untuk hidup setia dalam pernikahan sehingga menjadi saksi dalam kemuliaan Tuhan, ya, sehingga rencana Allah dapat dipermuliakan. Oke, baik, anak-anakku, sampai sini materi kita akan diskusi kelompok, ya. Silakan ambil LKPD-nya, ya. Silakan ambil LKPD-nya, ya. Nah, kita akan diskusi kelompok, ya. Nah, saya akan menampilkan video kisah pernikahan dan kehidupan keluarga Gading Martin dan Gisela Anastasia. Baik, ya. Kita saksikan. Pulau Dewasa Bali yang digadang-gadang sebagai surga dunia menjadi saksi bisu penyatuan cinta Gading Martin dan Gisela Anastasia yang mengikat janji suci pernikahan tepat di pinggir pantai yang terletak di daerah Uluwatu, Bali pada Sabtu 14 September 2013.
Pemberkatan pernikahan dengan pahlawan indah Pulau Bali memang hanya dihadiri keluarga dan sahabat dekat mereka saja. Namun pesta pasangan romantis ini belum usai. Setelah mengucap ikrar siri sempati, Gading dan Gisel juga akan menggelar pesta resepsi di Jakarta. Dan untuk pesta kedua mereka nanti, pasangan pengantin baru ini memilih konsep yang tak jauh beda dengan konsep pesta pernikahan romantis mereka di Bali. Konsep resepsinya sih sama ya sebenarnya, karena temanya bentuknya all white, putih-putih aja, yang matching sama suasana Bali dan laut-lautnya gitu. Santai, girl, kita nggak ada pelaminan, musik jalan terus, dinner, Dan inilah bahagia dari pasangan Gading Martin dan Gisela Anastasia atas kehadiran anak pertama mereka. Bayi perempuan yang diberi nama Gempita Nora Martin itu lahir secara sesar di salah satu rumah sakit di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada hari Jumat lalu. Lantas benarkah Gading sempat dibuat cemas ketika sang istri masuk ruang? Inilah Gading dan Gisela saat berkisah proses kelahiran Gempita Nora Martin berikut ini. Aku sih kayaknya hidup udah sempurna gitu ya, udah sempurna, punya anak, punya istri, keluarga, punya keluarga sendiri, keluarga kecil yang bahagia gitu ya. Sudah bisa dikasih hidup saya sempurna. Apanya Gempita Nora Martin. Kalau Gempita tuh kita nyari-nyari nama oke siapa ya, dan beberapa bilang kita Gempita karena anaknya Gempita itu dulu semoga jadi anak yang ceria, kalau SMP. Kalau Nora itu nama abang papa dari papa, kebetulan juga saya dekat juga sama abang. ya karena emang bukan berarti kalau kita berpisah terus harus jadi berantem kan, tapi kalau memang nggak toksik ya karena memang jadi kita baik-baik hidupnya sampai akhir dari keluarga ini kan pasti sebuah proses yang panjang. Kalau cuma asal-asal ngomong-ngomong oke maka untuk hidupnya. Baik, videonya sudah selesai. Ya, perhatikan LKPD yang ada di kelompok masing-masing. Pertanyaan pertama itu, ya, diskusi. Jadi yang pertama, pertanyaan pertama, apakah secara teknis jangka pendek Gading Martin dan Gisel dipersiapkan dengan baik? Apakah pernikahannya secara teknis jangka pendek? Ya. Kemudian yang kedua,
apakah teknis jangka panjang pernikahan Giselle dan Gading Martin diserahkan dengan baik, ya? Yang ketiga, apakah kamu berpikir bahwa kedua pasangan ini mengerti betul tujuan pernikahan Kristen? Yang keempat, yaitu menurut pendapatmu, apakah pacaran sebelum pernikahan dan membentuk keluarga baru itu penting? Jelaskan pendapatmu. Ya, baik. Nah, anak-anak, kerjakan diskusinya, ya. Saya kasih 2 menit, 2 menit ya. Oke, kerjakan diskusinya. Saya kasih 2 menit. Oh iya, pertanyaan dari nomor 1 itu sesuai dengan materi pembelajaran kita, yaitu bahwa secara teknis dalam materi pembelajaran kita secara teknis ada 2 pernikahan, yaitu jangka panjang dan pendek, ya. Nah, pertanyaan nomor 1 tadi yaitu mengenai jangka pendek, ya. Nah, apa jangka pendek? Apakah dalam video tadi itu ada Gading Martin dan Giselle melaksanakan teknis secara jangka pendek, ya, pernikahan yang pendek. Baik. Ada lagi pertanyaan? Ya, kenapa kelompok 3? Yaitu pertanyaan nomor 2 itu sama dengan pertanyaan nomor 1. Tetapi yang nomor 2 itu yang ditanyakan adalah jangka panjangnya, ya. Lihat di bukunya, lihat di materinya. Di situ ada teknisnya jangka panjang dengan jangka pendek, ya. Baca baik-baik ya bukunya, ya. Baik. Bagaimana kelompok lain? Ya, nomor 3. Maksudnya nomor 3 itu adalah apakah pasangan ini mengerti betul tujuan pernikahan Kristen? Lihat dulu apa itu tujuan dan dasar pernikahan Kristen, ya. Nah, apakah dalam video tadi Gading Martin dan Giselle melaksanakan 4 macam tujuan tadi, tujuan dan dasar pernikahan Kristen, ya? Apakah dia melaksanakannya? Ya, tulis di situ, ya. Apakah dia mengerti, memahami tujuan dan dasar pernikahan Kristen? Ya, kalau nomor 4. Kalau nomor 4 itu, ya, kalau pacaran itu kalau penting, ya tulis alasannya kalau penting. Kalau tidak penting, tulis juga alasannya, ya. Tulis juga alasannya. Baik. Sudah selesai diskusinya? Baik, kita akan menjawab sama-sama, ya. Kita akan bersumi sama-sama. Pertanyaan nomor 1. Apakah secara teknis jangka pendek Gading Martin dan Giselle dipersiapkan dengan baik, ya? Oke. Siapa yang ingin menjawab? Kelompok 2, ya, Pak Sri. Nah, menurut kelompok 2 Sri, teknis persiapan Gading Martin ini dipersiapkan dengan baik, ya, karena diadakan di Pulau Dewata, Bali, pinggir pantai. Pasangan pengantin tampak serasi dengan baju warna putih nuansa gold. Ketiga, ya. Clara. Menurut Clara, ya, teknis persiapan Gading Martin dipersiapkan dengan baik karena banyak para undangan dengan busana atau pakaian yang indah, dengan dekorasi lapangan yang indah, fotografer yang profesional. Oke. Baik. Ada tanggapan yang lain yang aku? Ya? Tidak ada. Oke, kita lanjut di pertanyaan yang kedua, yaitu menurutmu apakah teknis jangka panjang pernikahan Giselle dan Gading Martin dilaksanakan dengan baik? Oke, siapa? Ya, kelompok 1, Satria, silakan, ya. Pernikahan jangka panjang Gading Martin menurut Satria itu kelompok 1 dilihat dari Bapak Pendeta yang meneguhkan pernikahan mereka. Tentunya Bapak Pendeta akan mendudukan pernikahan kalau sudah ada pembinaan pernikahan, seperti dasar teologi pernikahan, etika Kristen dan lain-lain. Oke, pendapat yang bagus, ya, Satria. Ada yang lain? Baik, kelompok 4, Yendi, ya. Menurut kelompok 4 katanya pernikahan jangka panjang Gading Martin dan Giselle dilaksanakan dengan baik karena dilihat dari pengakuan dari keduanya untuk saling setia, sehidup semati dalam senang atau susah, atau kaya dan miskin. Oke, baik. Jawaban yang bagus masing-masing kelompok.
Ya, kelompok 2 angkat tangan. Silakan sip untuk menanggapi pertanyaan nomor 3. Ya, menurut kelompok 2 katanya, pernikahan jangka panjang dari Marcel dan Michelle dilaksanakan dengan baik. Dilihat dari adanya surat nikah dari catatan sipil. Oke, ya surat ini dalam pemerintahan kan juga berlaku jangka panjang ya. Ya. Oke, baik. Nomor 3. Ya, pertanyaan selanjutnya kita melangkah ke nomor 3. Apakah kamu berpikir bahwa kedua pasangan ini mengerti betul tujuan pernikahan Kristen? Ya, oke. Kelompok, saya persilakan kelompok 4. Ya, menurut kelompok 4, kedua pasangan ini tidak mengerti tujuan pernikahan Kristen. Ya, karena katanya Gadis Martin mengatakan hidupnya sudah sempurna dan dengan memiliki anak, istri dan keluarga. Ya, dia tidak menyebutkan karena Tuhan atau yang berhubungan dengan spiritual. Baik, oke, bagus juga. Ya, kelompok 3 tadi angkat tangan. Ya, menurut kelompok 3, kedua pasangan ini tidak memiliki tujuan pernikahan Kristen yang sesungguhnya, karena mereka bersepakat untuk berunding untuk bercerai ya, dan bagaimana dengan anak-anak mereka. Oh ya, bagus sekali ya. Tentunya pasti yang kena dampak anak-anak mereka ya. Oke, pendapat yang bagus, tanggapan yang bagus. Selanjutnya, ada tanggapan lain? Ya, pertanyaan nomor 4 ya. Pertanyaan keempat, menurut pendapatmu, apakah berpacaran sebelum pernikahan dan membentuk keluarga baru itu penting? Jelaskan alasanmu. Ya, kelompok 1 Satria silakan. Oke, menurut Satria, pacaran sebelum pernikahan itu sangat penting, ya, supaya kita dapat mengenal karakter pasangan dan tujuan seseorang membentuk keluarga, supaya kerajaan Allah dapat diperluas. Baik, ya silakan. Selanjutnya, oke, kelompok 3 silakan. Ya, menurut kelompok 3, bahwa pacaran itu sangat penting, tetapi yang menjadi masalah bahwa banyak pemuda-pemudi yang hanya memanfaatkan pacaran untuk kepuasan diri, kesenangan pribadi, berpacaran dengan beda agama, melakukan hubungan seks di luar pernikahan dan bukan tujuan pernikahan. Ya, oke, kita akan membuat kesimpulan dari diskusi kita. Ya, kita sama-sama ya. Ada yang bisa menyimpulkan diskusi kita? Ya, kelompok 1 Satria apa itu? Ya, Oke, baik. Pernikahan adalah suatu persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan karena mereka saling mencintai dan ingin membentuk suatu kehidupan bersama secara tetap. Ya, bagus sekali ya. Oke, itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan kedua. Oke, kelompok 2. Apa itu? Ya. Yang menjadi dasar pernikahan Kristen yang sempurna adalah cinta kasih. Wah, ya, bagus, luar biasa ya. Kesimpulan kedua. Berikutnya, kesimpulan ketiga. Ada yang bisa menyimpulkan? Kelompok 3, Clara. Pacaran sebelum pernikahan itu sangat penting supaya kita dapat mengenal karakter pasangan dan tujuan seseorang, membentuk keluarga supaya kerajaan Allah dapat diperluas. Ya, bagus sekali ya. Kesimpulan ketiga. Ya, supaya mengenal karakter pasangan dan juga untuk memperluas kerajaan. Kita akan mengerjakan LKPD pengetahuan. Ya, silakan mengambil LKPD-nya masing-masing. Ya. Nah, soal di situ perhatikan LKPD-nya. Soal di situ ada 5 ya. Yang pertama, ya, yaitu mengapa mempersiapkan suatu pernikahan Kristen itu dianggap penting. Ya. Dan soal yang selanjutnya sampai nomor 5 ya. Soal yang kerjakan ini nomor 1 sampai 5. Coba kasih 2 menit. Baik, selesai. Nah, kumpulkan LKPD-nya, pengetahuannya. Saya akan memeriksa. Oke. Setelah saya memeriksa, ya, ternyata banyak salah di temuan.
Ya, pertanyaannya nomor 5 yaitu bagaimana menurutmu kasih dalam keluarga adalah gambaran cinta kasih Tuhan? Ya, baik. Jawabannya yaitu Tuhan menciptakan manusia menurut citranya. Ia memanggil manusia untuk saling mengasihi, sekaligus untuk mengasihi Allah. Itulah hakikat cinta kasih. Tuhan memberikan kodrat manusiawi kepada laki-laki dan perempuan dan memanggilnya untuk saling mengasihi dan bertanggung jawab dalam hidup dan persekutuan. Oke, itu jawabannya ya, nomor 5. Baik. Berikutnya, silakan mengisi penilaian diri, sikap kesetiaan terhadap orang tua ya. Penilaian keterampilan, membuat tulisan refleksi pendek mengenai kasih dalam keluarga adalah gambaran cinta kasih Tuhan. Ya, jangan lupa nama dan kelasnya. Aspek yang dinilai itu, yang Bapak nilai yaitu isi tulisan, gaya bahasa, kerapian, tema tulisan atau sistematika tulisan. Ya, skornya itu 1-5. Kita akan membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, ada yang bisa kasih kesimpulan? Ayo, kelompok 1. Ya, pentingnya persiapan pernikahan. Pembinaan persiapan suatu pernikahan Kristen adalah hal yang dibutuhkan oleh calon pasangan yang akan menikah agar mereka dapat mengalami suatu pernikahan yang bahagia dan tercapainya keselamatan di dalam Tuhan. Oke ya, itu yang saya tambahkan buat kelompok 1 ya. Oke, kesimpulan yang kedua. Ya, kelompok 3 silakan. Ya, pernikahan pada hakikatnya adalah suatu persekutuan antara laki-laki dan perempuan karena mereka saling mencintai dan ingin membentuk suatu kehidupan bersama secara tetap, memiliki tujuan yang sama yaitu ingin saling membahagiakan. Oke, itu yang Bapak bisa tambahkan ya. Tujuan dan dasar suatu pernikahan Kristen antara lain, pernikahan merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Kemudian cinta kasih Tuhan Yesus Kristus menjadi dasar pernikahan Kristen. Ya, kemudian untuk saling membahagiakan dan mencapai kesejahteraan hidup. Ya, itu ya. Itu kesimpulan kita ketiganya. Nah, yang menjadi pernikahan saya pada hari ini yaitu jadi anak-anakku yang kukasihi, pernikahan bukanlah hal yang hanya kita pelajari sesaat, ya. Yang hari ini kita mengikat janji sehidup semati, kemudian beberapa tahun kemudian harus berakhir, ya. Pernikahan adalah suatu proses dalam memilih pasangan hidup yang akan menemani kehidupan keluarga kita sampai maut memisahkan kita. Ya, oleh karena itu buat anak-anakku, ketika kalian suatu hari memutuskan untuk menikah, pilihlah orang yang benar-benar mau menjalani kehidupan rumah tangga dengan takut akan Tuhan. Karena sesungguhnya pernikahan bukanlah masalah dua orang saja yang menikah, namun yang menjadi masalah agama. Saya memberikan apresiasi kepada siswa yang nilainya dengan Clara. Oke, tepuk tangan ya. Pelajaran kita berikutnya yaitu masuk pada bab 5, yaitu materi mengenai pentingnya komunikasi dalam pernikahan dan keluarga. Harap anak-anakku bisa membacanya di rumah sebelum pertemuan minggu depan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami anak-anakmu sudah belajar dalam materi. Siswa yang tidak sempat hari karena sakit, Tuhan sembuhkan. Kiranya minggu depan dapat hari bersama kami untuk mengikuti pelajaran. Inilah doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.